gede oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Irma Hartanto dengan NIM 621142237. Di sini saya akan membawakan materi tentang bahaya dari sedentary lifestyle. Jadi, apa sih sedentary lifestyle itu? Yuk, tonton video ini. Apakah kamu sering duduk terlalu lama? Entah hanya untuk bekerja, belajar, atau bahkan hanya untuk bersantai-santai saja? Jika iya, kamu tidak sendiri. Gaya hidup seperti ini biasa disebut dengan sedentary lifestyle, dan dampaknya bisa lebih buruk dari apa yang kamu kira. Mari kita bahas. Sedentary lifestyle adalah gaya hidup yang ditandai dengan minimnya aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam posisi duduk atau berbaring, seperti menonton TV, bekerja di depan komputer, atau bahkan bermain game. Berdasarkan fakta yang ada, rata-rata orang dewasa menghabiskan 6-8 jam sehari hanya untuk duduk. Organisasi seperti WHO menyebutkan bahwa kurangnya aktivitas fisik adalah salah satu penyebab utama kematian global. Selain itu, sedentary lifestyle juga berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain berdampak negatif pada kesehatan fisik dan kesehatan mental, sedentary lifestyle juga memiliki pengaruh dalam penurunan kualitas hidup dari seseorang. Dampak negatif dari sedentary lifestyle bagi kesehatan fisik yang pertama, obesitas. Mengapa obesitas? Karena rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan dapat memperlambat kerja metabolisme dalam tubuh, sehingga tubuh hanya membakar sedikit kalori. Akibatnya, sisa kalori yang masih ada akan menumpuk dan menjadi sebuah lemak, yang mengakibatkan kenaikan berat badan dan obesitas. Yang kedua, menyebabkan penyakit jantung. Duduk terlalu lama mengurangi aktivitas kerja otot yang membantu mengatur aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol jahat atau LDL dan tekanan darah, sehingga resiko penyakit jantung koroner dan stroke meningkat. Kemudian, yang ketiga, menyebabkan diabetes tipe 2. Kurangnya gerakan menurunkan sensitivitas tubuh terhadap insulin atau hormon yang mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, ada diabetes tipe 2. Kurangnya gerakan menurunkan sensitivitas tubuh terhadap insulin atau hormon yang mengatur kadar gula darah. Ini dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan awal dari diabetes tipe 2. Yang keempat, penurunan kepadatan tulang dan otot atau sarkopenia. Otot dan tulang yang jarang digunakan menjadi lemah. Hal ini dapat meningkatkan resiko osteoporosis dan cedera. Kemudian yang kelima, yaitu mengakibatkan masalah postur dan nyeri tubuh. Duduk dalam posisi yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit leher, punggung bawah, dan gangguan tulang belakang seperti skoliosis atau disc hernia. Yang keenam, peningkatan resiko kanker. Penelitian menunjukkan hubungan antara sedentary lifestyle dengan beberapa jenis kanker seperti kanker usus besar, payudara, dan rahim. Penyebabnya termasuk peradangan kronis dan ketidakseimbangan hormon. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kematian dini. Orang yang menjalani sedentary lifestyle memiliki resiko kematian dini lebih tinggi, bahkan jika mereka berolahraga sesekali. Selain berdampak negatif pada kesehatan fisik, sedentary lifestyle juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental. Mengapa? Karena banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan membantu tubuh melepaskan hormon bahagia seperti endorfin, dopamin, dan serotonin. Gaya hidup yang minim gerak atau minim melakukan aktivitas fisik mengurangi pelepasan hormon endorfin, dopamin, dan serotonin. Dan itu meningkatkan resiko stres, kecemasan, bahkan depresi. Selain itu, penurunan fungsi otak juga bisa terjadi
karena kurangnya aktivitas fisik yang mempengaruhi aliran darah ke otak, sehingga konsentrasi, memori, dan produktivitas dari otak menjadi menurun. Kemudian, sedentary lifestyle juga berpengaruh dalam penurunan kualitas hidup. Yang pertama, rasa lelah yang terasa begitu cepat. Gaya hidup yang tidak aktif membuat tubuh kurang bertenaga, sehingga aktivitas sehari-hari terasa lebih melelahkan. Yang kedua, gangguan tidur. Kurangnya gerakan dapat menyebabkan gangguan pada ritme sirkadian tubuh, sehingga tidur menjadi tidak nyenyak atau insomnia. Yang terakhir, produktivitas menjadi rendah. Kesehatan fisik dan mental yang menurun mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja atau belajar secara optimal. Tanda-tanda gaya hidup sedentary lifestyle yang dapat dikenali dalam keseharian. Yang pertama, jarang berolahraga atau tidak melakukan olahraga ringan sama sekali, seperti berjalan, jogging, atau peregangan. Kemudian menghabiskan waktu duduk yang terlalu lama, seperti saat bekerja, menonton TV, bermain gadget, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain dengan duduk. Lalu ada menghindari aktivitas fisik sederhana, seperti memilih menggunakan lift atau eskalator daripada tangga. Memilih kendaraan meskipun jaraknya dekat yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kemudian bisa berjam-jam di depan layar, terlalu banyak waktu dihabiskan untuk menonton televisi, bermain game, atau scrolling media sosial tanpa interaksi fisik. Dampak yang terjadi pada tubuh seperti kenaikan berat badan, tubuh terasa kaku, bahkan kehilangan kekuatan otot. Gangguan kesehatan yang mulai terasa seperti mudah lelah, sulit tidur, dan konsentrasi menurun. Perasaan mental yang negatif seperti stres atau mudah cemas dan merasa bosan secara berlebihan. Jika rutinitas sehari-hari Anda didominasi oleh duduk tanpa banyak bergerak, dan Anda mulai merasakan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar Anda sedang menjalani gaya hidup sedentari. Di sini saya akan membagikan solusi dan tips untuk mengatasi sedentary lifestyle dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang pertama, bisa membuat jadwal aktivitas fisik. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk bergerak, misalnya pagi sebelum bekerja atau sore hari setelah aktivitas. Mulailah dengan olahraga ringan selama 10-15 menit dan tingkatkan durasinya secara bertahap. Kemudian bisa atur pengingat untuk bergerak. Pasang alarm setiap 30-60 menit untuk bangun dari tempat duduk dan melakukan peregangan atau berjalan singkat. Gunakan standing desk. Jika memungkinkan, gunakan meja kerja berdiri untuk mengurangi waktu duduk. Aktivitas dalam keseharian. Gunakan tangga, hindari lift atau eskalator, dan gunakan tangga untuk melatih otot dan jantung. Kemudian, rubah aktivitas dalam keseharian seperti hindari lift atau eskalator dan gunakan tangga untuk melatih otot dan jantung. Parkir lebih jauh. Jika mengemudi, parkir kendaraan lebih jauh dari tempat tujuan sehingga Anda harus berjalan kaki. Kemudian berjalan kaki atau bersepeda. Ganti kendaraan bermotor Anda dengan jalan kaki atau bersepeda untuk jarak dekat. Kurangi durasi menonton TV atau bermain gadget. Tetapkan batas waktu maksimal untuk aktivitas ini, misalnya 2-3 jam per hari. Pilih permainan interaktif yang melibatkan gerakan tubuh seperti dance game atau lakukan olahraga yang menyenangkan. Anda bisa memilih aktivitas fisik yang Anda nikmati seperti menari, yoga, bermain bulu tangkis, atau bersepeda, dan lain-lain. Ajak pula keluarga atau teman untuk berolahraga bersama agar lebih menyenangkan. Contoh aktivitas fisik ringan yang bisa dilakukan secara mandiri. Apabila di rumah, kalian bisa melakukan stretching, naik turun tangga, plank atau push up, menari, dan olahraga ringan lainnya. Apabila kalian di kantor, bisa melakukan peregangan leher dan bahu,
berjalan di tempat, atau bisa menggunakan tangga untuk naik turun lantai. Apabila kalian di luar rumah, bisa melakukan jalan santai, bersepeda, atau jogging secara ringan. Saat menonton TV juga kalian bisa melakukan aktivitas fisik seperti squat, sit up, atau peregangan sederhana di sela-sela acara TV. Bisa juga menggunakan resistance band untuk melatih kekuatan otot. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa mengurangi dampak buruk sedentary lifestyle dan membangun gaya hidup yang lebih sehat. Perubahan kecil yang Anda lakukan sekarang dapat membantu mencegah dampak buruk dari sedentary lifestyle di masa depan. Sedentary lifestyle mungkin terlihat nyaman, tapi dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Yuk mulai bergerak lebih banyak setiap hari, karena tubuh yang aktif adalah kunci hidup yang lebih sehat dan bahagia. Apa langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini? Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.